Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasul karim amma ba'd. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nasta'inu wa nastaghfiru wa natubu ilaihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma man shalli ayat ala nabi Muhammad. faqad ahabani wa man ahabani kana maidana. Sadaqallahu alaihi. Hadirin yang dirahmati Allah Taala, jadi sudah menjadikan kepastian tentuan Allah Subhanahu wa taala, manusia ini tidak boleh lama-lama di dunia ini, Pak. Gak boleh lama, Pak. Karena kemanapun dia melangkah, kemanapun dia menuju, ke utarakah, ke baratkah, ke timurkah, kul, dan katakanlah kul innama ana, kamu melangkah kemanapun ujung-ujungnya ke kematian. Ko inna mautal kafiru laji minhu mulakikum. Mana kamu melangkah, kamu akan menemui kematian. Kamu pergi, yang kamu melari dari kematian, mati itu akan menunggu kamu juga. Hadirin yang setelah manusia berusaha, bekerja, bertukus-tumus, berjuang tentang apa yang diyakini. Kalaulah manusia ini meyakini bahwa harta yang membuat dia sukses, maka itu perkara itu yang diusahakan siapa? Karena meyakini harta yang banyak bikin bahagia. Kalau harta bikin bahagia, Korun lah yang paling bahagia. Kalau jabatan sukses, bahagia mungkin Fir'aun yang paling bahagia. Tapi Allah katakan, wah, yang sukses ini orang yang dimasukkan ke jannah dan jauhkan dari api neraka. Itu yang sukses dunia dan akhirat. Jadi bakal yang sukses, kita contoh orang sukses siapa? Yang telah berhasil, yang telah dapat ridho Allah. Itulah para sahabat tadi. Kita nih orang sukses, ya insya Allah sukses. Barang siapa yang mencinta kaum, maka akan bersama kaum yang itu. Itu sudah menjadikan Tuhan Allah SWT. Hadirin sebelah, Allah, Pak, di dunia ini memang nggak menampakkan kekuasaannya. Nah, tersembunyi Pak. Jadi Allah tampilkan ini makhluk-makhluknya ya, yang nampak, yang menjadikan kehebatan, yang menjadikan kekuatan, ini makhluk, Pak. Jadi kalau kita nggak membicarakan keagungan Allah, maka yang masuk keagungan daripada makhluk-makhluknya Allah itu akan bisa kita terjadi pada diri kita. Hadirin yang dimati Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini kita bukan untuk menyempurnakan harta banyak, menyempurnakan sandang, pangan, pakaian, bukan, Pak. Tapi menyempurnakan iman. Fungsi kita dunia menyempurnakan iman. Karena iman inilah yang akan bisa kita sukses. Iman yang sempurna inilah akan kita sukses. Karena iman ini pondasi, Pak. Pondasi, kalau kita bikin rumah pondasinya nggak benar gimana? Kita bikin bangunan berapa pun tingkat, Pak, pasti akan retak ya. Begitu pondasi ini iman. Iman ini pondasi. So apapun nih, kalau iman kuat, Pak, maka kehidupan kita akan baik. Allah kata gimana, Pak? Baik. Rumah tangga baik. Kemudian ibadah kita baik, muamal kita, akhlak kita semua baik, Pak, kalau iman baik. Maka iman itu penting, Pak. Iman itu meyakini, Pak, semua datang dari Allah. Yang datang, Pak, ini semua dari Allah. Kemiskinan datang pada seorang hamba, itu datang dari Allah. Kekayaan datang dari kepada manusia itu
dari Allah juga. Miskin, kaya, semua dari Allah. Itulah terbaik. Kalau dikasih kemiskinan, itu miskin bagi dia terbaik. Kalau dikasih kaya, itu terbaik. Itulah hadir orang yang bersyukur. Dia tidak ada mengeluh, tidak ada dia konfirmasi. Dia selalu menerima. Maka orang beriman dia unik Pak, orang berimannya. Dikasih kaya dia syukuri, dikasih miskin dia selalu bersabar. Jadi dia mah itu. Orang beriman itu unik Pak, Masya Allah. Tapi orang nggak beriman dikasih pilek, dikasih hujan, musim kehujanan, basah. Dikasih kemarau, dikasih musim hujan kebanjiran. Jadi nggak syukur. Padahal semua itu di balik itu ada yang mengatur jalannya alam semesta ini. Setiap tetes hujan itu ada yang membawa suatu malaikat. Sampai di mana jatuh itu tetes hujan itu ada malaikat yang mengatur. Sampai makanan jatah rezeki kita pun sudah ada yang mengatur. Makanan kita pun walaupun masih di ujung dunia Pak, di Afrika, kalau memang rezeki kita masuk ke mulut kita, masa rezeki udah jaminan Allah Pak. Udah jaminan Allah, jangan kita lagi mikirin yang udah dijamin Pak. Yang dijamin kita ngoyo, banting tulang. Padahal yang belum jamin apa? Bagaimana nasib kita dikubur, dimasak, disirat, itu belum dijaminan. Itulah kita fokus Pak. Siapa yang mengutamakan agama, dunia akan datang dengan sendirinya, akan tembus Pak. Kayak sahabat Pak, dunia datang Pak. Sampai sepertiga dunia ini kuasai sahabat Pak. Mereka dua orang miskin dulunya. Dulu orang-orang yang terendah. Tapi bila mana iman sudah sempurna, berubah Pak. Orang yang paling dicontohkan sampai hari kiamat. Nah iman terbentuk Pak. Iman terbentuk Pak. Dulu di Mekah bagaimana keadaan dulu Pak? Masya Allah. Sebelum ada agama, jangan pun istilahnya manusia jin pun nggak betah. Jin nggak betah. Bagaimana manusia ada kehidupan Pak? Tapi kena Nabi buat usaha atas iman. Iman terbentuk, Masya Allah Pak. Semua berbagai-bagai negara datang Pak ke Arab. Ya. Bahkan buah yang ada di sini di sana ada Pak. Buah apa yang ada di sana? Pak dulunya gimana coba? Dulunya gimana Pak? Bagaimana Nabi Ibrahim ketika dia bikin itu apa? Nabi Ibrahim Pak, waktu itu dia sebagai tukang. Ismail keneknya. Ketika dibugar Pak, yang pasti itu Nabi Ibrahim Pak yang ngebangun. Keneknya Ismail, keneknya Nabi, tukangnya Nabi. Maka selesai bangun itu Allah perintahkan, wahai Ibrahim panggil manusia datang kemari. Ya Allah suaraku cuma sampai batu itu. Bagi bisa memanggil manusia yang jauh di mana? Tugas kamu cuma hanya memanggil, hanya menyeru. Aku yang sampaikan. Maka bagi mereka yang mendengar panggilan Ibrahim waktu dalam arwah, kalau mengenal satu labait satu kali haji, labait 2 kali haji. Itu panggilan Pak haji Pak. Ketika Nabi Ibrahim menyeru labait Pak. Nah, itu Pak. Sehingga ketika itu Nabi Ibrahim tinggalkan Siti Hajar Pak. 13 tahun. Tinggalkan demi agama Pak. Sehingga itu Siti Hajar Pak, nggak ada lagi air susunya kering. Dia naik ke marwah ke sofa, ya, dia cari asbab, mencari dia mungkin ada yang melintas musafir, nggak ada juga. Lari ke marwah lagi, sofa lagi, sampai 7 kali Pak, diabadikan kan? Diabadikan Pak. Maka ketika tidak ada lagi yang diharap, tidak ada diminta, hanya Allah, maka datang pada dari kaki sebagai keluar air jam-jam. Jam-jam Pak, sampai itu dikatakan jam-jam itu maksudnya kumpul. Kalau nggak kumpul mungkin airnya kemana-mana. Begitu Pak, dengan pengorbanan seorang bapak, anak sama ibu Pak. Itu Pak, jadi dengan ada kita rasa pengorbanan, rasa kasih sayang, cinta pada agama, maka cinta pada agama itu akan wujud pada diri seorang hamba Pak. Hadirin, jadi hamba itu kasih apa? Mengabdi, tunduk patuh hamba. Jadi kalau nggak patuh sama Allah tuh patuh pada nafsunya. Kalau nggak patuh pada Allah nafsunya.
Sedangkan nafsu itu musuh kita yang nyata. Musuh kita Pak bukannya apa Pak? Bukannya orang kafir, bukan orang-orang, tapi yang ada di kita itu nafsu kita Pak. Nafsu Pak, dia bisa dikalahkan dengan apa? Nafsu kalah dengan kita puasa. Dan satu lagi kita musyawarah. Apa musyawarah, apapun Bapak lakukan musyawarah dulu, maka nafsu tertekan. Begitu kita puasa, itu melakukan nafsu. Maka jihad akbar itu Pak nafsu Pak. Ya tapi nafsu malah nafsu, jangan nafsu. Karena kalau Bapak kalah malah nafsu, ujungnya Pak apa? Kalau kalah nafsu, kita akan neraka. Maka surga cuma 2 langkah Pak. Tekan nafsu, langkah 2 surga. Tekan nafsu Pak, langkah 2 surga. Masya Allah. Surga yang mudah Pak. Tekan nafsu aja. Nafsu nggak mau ya kita ibadah, nggak mau. Nafsu maunya bagaimana? Menentang sama Allah. Nafsu maunya dia melakukan suatu perkara yang dilanggar Allah. Nafsu Pak. Maka dikatakan kenapa sih yang enak-enak diharamkan kan? Itu memang nafsu cocok Pak. Masalah perintah Allah nggak cocok dengan nafsu kita. Larangannya cocok. Coba. Perintahnya nggak cocok, larangannya cocok. Bagaimana coba? Maka harus ditekan, dibujahadakan, ya, di training, diadok, baru nafsu itu tertekan. Kalau nggak bisa Pak. Nggak bisa kita untuk taat Allah. Untuk taat Allah, untuk mentaati Allah harus tekan nafsu. Kita ingin berangkat haji, uangnya Pak. Kalau nggak tekan nafsu nggak bisa Pak kita berangkat haji. Mendingan kita beli mobil, ya, tekan nafsu, maka beli ke haji. Begitu Bapak bangun malam jam 2, ya, untuk sholat hajat, tekan nafsu Bapak. Kalau nggak bisa Bapak hajat. Jadi tekan nafsu, maka baru kita bisa mentaati Allah. Kalau nggak bisa Pak. Nggak bisa kita untuk mentaati Allah. Dan karena manusia ini memang unsurnya Pak, emang dalam diri manusia itu kepasatan ada, kejahilan manusia itu pada dasarnya. Maka ketika merasa manusia ini jahil, merasa manusia itu lemah, merasa itu tidak apa-apa, maka Allah muliakan manusia, ajan di sini. Ketika manusia itu merasa tidak ada apa-apa, tidak punya apa-apa, kita mengaku sawah, mengaku ini rumah saya, anak saya, jadi kita bisa apa Pak? Ayo, jadi kita bisa apa? Mengaku ini anak saya, ini kebun saya, ini kantor saya. Kita punya apa coba? Jadi kita punya Allah. Ini maka jangan merasa Pak. Rasa itu harus disingkirkan Pak. Kalau kita jadi hamba Allah, singkirkan Pak. Agar kita ini bisa plong. Plong Pak. Kalau kita tiada lagi yang kita miliki, hanya Allah la ilaha illallah. Jadi apa Pak namanya? La ilallah, tiada bisa memberikan makan kenyang bukan nasi, tapi Allah la ilaha. Tiada bisa bikin itu api panas la ilaha. Api bisa panas la ilaha. Itu Pak. Api panas ingin pada Allah. Kalau Allah inginkan api malah sejuk Pak. Kayak AC, bagaimana Ibrahim Pak dibakar 40 hari. Kalau panas api dari api Pak, asal dari api mungkin Nabi Ibrahim terbakar Pak. Kayak apa? Kayak arang. Karena sifat panas bukan api, maka api nggak bisa apa-apa Pak. Nggak bisa apa-apa, bahkan sejuk Pak. Di api sejuk. Karena api itu makhluk Allah. Tergantung Allah mau dibikin sejuk, panas, dingin. Tergantung Allah mau cetelekan setel. Mau bikin pas-pasan, terserah Allah Pak. Begitu lah yang lain Pak. Seperti kantor, nggak bisa kasih rezeki. Bapak salah kalau ngasih rezeki di kantor, salah Pak. Salah, yakin salah Pak. Ini rezeki ini Pak. Bapak biar paham ya. Jadi misalnya kita ada kiriman pos spesial lah, sekarang ngirim uang apa ya kalau sekarang dulu bisa ada Pak, uang spesial ya. Kita sangka dari tukang pos, padahal bukan Pak, dari anak kita yang kerja di Amerika. Ngirim ke kita, ke bapaknya kan. Berapa juta, 5 juta. Oh, Kang Pos baik bener, Kang Pos ya. Padahal bukan Kang Pos, cuma perantara ya. Yang ini tuh Pak, anak kita di Amerika. Begitu rezeki dari Allah sumber Pak. Dari Allah. Dari Allah, dari langit. Rezeki dari langit nyari di bumi yang nyambung loh. Rezeki dari langit nyari di bumi yang nyambung Pak. Enggak nyambung lah, dari langit kok nyari di bumi, enggak nyambung Pak. Makanya jangan yakin Pak, semua itu hanya asbab ya. Datang rezeki bukan dari kantor. Sehat bukan obat. Kalau obat siapa? Sama-sama berobat dokter. Sakitnya sama, dokternya sama, orangnya pun membeda ya. Datang sama Pak, jam sekian ke rumah sakit. Penyakitnya sama, dokternya sama.
Setelah sebulan disembuhkan, tapi dirawat. Yang satu sembuh pulang, yang satu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi Allah Pak, dokter bersama penyakitnya sama. Penyakit apa? Diabetes. Ya enggak? Iya. Tapi yang satu sembuh, yang satu Allah. Jadi yang nyembuhkan Allah Pak, bukannya dokter. Dokter mengatakan kamu 40 hari mati. Padahal yang 40 hari kamu umur kamu habis. Nyata enggak Pak. Yang diponis mati malah disembuh. Malah dokter yang dulu meninggal. Masa. Nah ini Pak, karena Allah yang menentukan. Kematian Allah yang terus Pak. menentukan. La ilaha illallah. Ini Pak, ini harus benar Pak. Kalau salah masalah akidah Pak, bahaya Pak. Akidah salah bahaya Pak. Kalau Bapak salah ya meninggal lah. Begini Pak, contoh ya. Ya. Kalau nggak batuk itu jangan dibatuk-batukan ya Pak. Misalnya Pak, kalau istri kita Pak, kalau dia gara-gara anaknya sampai kejedot gara-gara ibunya, bapaknya nggak marah Pak, ya nggak? Itunya misalnya dia ngambil duit 100.000 nggak bilang-bilang nggak marah Pak. Tapi selingkuh, sama laki-laki nggak ampun cara begitu. Masya Allah. Plak 3 atau Alah. Namanya nggak sabar. begitu Pak. Kalau yang lain itu orang ampun dia ada maaf dia ada maaf, tapi masa syirik tidak ada ampunan bagimu. Masya Allah. Ini Pak, syirik nggak ada ampunan Pak. Hati-hati Pak nih, hati kita bisa syirik Pak. Waduh, kalau ada nganter nih enak bener nih. Padahal harap nggak boleh, apalagi minta Pak. Harap hati tapi minta lisan. Jangan Pak, lisan dasar jangan hanya minta pada Allah. Harap minta takut pada Allah. Itu baru benar iman Pak. Tonjolkan Pak, kita nih bisa, kita nih mampu. Pak, minta tolong Pak, saya ini banyak masalah Pak. Makhluk Pak minta, ya cemen loh. Minta sama Allah. Ngadu sama manusia nggak boleh Pak. Nggak boleh, ngadu sama Allah. Bapak kalau ngadu sama Allah untungnya 2. Orang nggak tahu masalah kita beres. 2 untungnya. Masalah kita orang nggak tahu, tapi ya udah beres. Kena sama Allah. Miskin minta lagi. Makhluk miskin minta. Allah mah kaya, gak minta. Ya salahmu dewe. Ya enggak? Salahmu dewe. Yang ngasih ini ya Allah. Masya Allah. Kok kita minta sama makhluk Pak? Itu Pak. Hadirin, maka hari-hari bicara makhluk. Pikir makhluk. Sampai ngimpi makhluk. Dari makhluk ke makhluk. Makanya orang Amerika pergi ke bulan Pak, nggak aneh itu, kecil. Sejak bulan dari bumi ke bulan, terus dari makhluk ke makhluk Pak. Sama burung terbang dari bahan satu ke bahan lain, kan? Sama Pak gitu. Dari bahan satu ke dahan, sama Pak. Orang Amerika bisa ke bulan tuh, bulan makhluk, bumi makhluk. Tapi orang beriman dari makhluk ke Allah, ke Holik Pak. Ini hebat Pak. Canggih nggak? Dari makhluk ke pencipta Holik, pencipta makhluk ke Allah. Itu hebat Pak. Yang besar bukan Amerika. Yang besar bukan Cina. Yang besar bukan jenderal. Yang besar hanya yang bikin jenderal. Yang besar hanya yang bikin Cina, yang bikin Amerika. Itu besar Pak. Takutnya Allah lah. Kalau Bapak takut sama Allah, cukup Allah sadar kita Pak. Maka kita punya segala-galanya. Tapi kita takut sama makhluk. Ya, ini Pak, masalah Pak. Kalau takut masalah, makhluk Pak, lemah Pak. Bapak kalau makhluk nih, adu nih, kuat makhluk kuat Allah, adu nih, adu. Satu gini, satu anak kecil pakai pistol mainan, kayak dari plastik ya. Iya. Satu lagi musuhnya pakai apa ya? Yang canggih apa? Ya belum ini, napan? Petar kalau itu apa? Geren. Hah? Geren. 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 Yang pakai geren, yang itu pakai pistol air. Ayo, adu gimana? Menang nggak? Gimana menang? Orang geren. Geren, itu yang Allah tuh Pak. Kekuatan langsung apa? Orang beriman Allah di belakangnya Pak. Siapa menyakiti waliku, kekasihku, aku lawannya. Allah yang tampak pada orang yang mau nentang orang beriman. Aku lawannya nih, kata Allah Pak. Kayak Blambir Pak. Blambir nih, tugasnya kan mau kebakaran. Lalu ada ngalingin, tabrak apa Pak? Tabrak aja udah. Ngapa urusan? Itu nggak ada urusan. Tabrak nggak apa-apa. Karena ini mengadakan kebakaran. Ya, tabrak aja Pak. Begitu orang menghalangi kebaikan. Nah siapa nabrak? Siapa nabrak? Allah sendiri.
Ya nggak, makanya kalau lagi dakwah Pak, kita di belakang kita Allah. Allah saja udah. Jangan kalau nggak ada hidayah loh. Jangan Pak. Kita semua Pak hidayah penting Pak. Hidayah penting Pak. Kalau nggak ada hidayah Pak, nggak mungkin kita ada di sini. Kalau hari ini Pak nggak ada hidayah, kita di mana posisi kita Pak? Ada di mana kita kalau nggak ada hidayah hari ini? Ada di mana? Di pasar? Pasar. Lagi jual beli? Kantor. Atau mungkin maksiat lagi? Oke. Hah? Maksiat? Kan hidayah kita ada di masjid Pak. Hidayah itu mahal Pak. Sampai paman sendiri Rasul nggak bisa ngasih hidayah Rasulullah. Wah Muhammad, engkau nggak bisa beri kebaikan kepada yang kau cintai. Aku udah ngasih hidayah Pak. Pak, orang kafir nih ya, dia kafir nih, sama Allah dimatikan dulu nih. Sebentar aja Pak, 10 menit. Liatin surga, neraka diatin orang kafir Pak. Udah dimatiin, dihidupin lagi, tetap kafir Pak. Kenapa coba? Ini orang kafir Pak ya, dimatiin sama Allah kan, dihiasin surga neraka, hidup lagi, tetap kafir lagi. Kenapa coba? Karena nggak ada hidayah, kalau nggak kasih hidayah. Nah kita nggak melihat Nabi, nggak melihat turunnya ayat, nggak melihat wahyu lihat, tapi kita beriman. Ini antik Pak iman, zaman antik. Kalian adalah sahabatku. Siapa? Nanti ada satu zaman yang mana mereka tuh sahabat apa? Tidak mengenal. Tidak melihat aku, tidak melihat turunnya wahyu, tapi dah beriman apa itu? Itulah saudaraku. Kalian bukan kami sahabatku. Apa kami ini bukan? Kalian sahabatku. Nantilah orang yang zaman itulah ini saudaraku. Ini Pak. Dicintai Pak kita yang wajib dicintai Rasulullah. Dicintai Pak Rasulullah. Nabi cinta Nabi lebih sayang ke diri kita sendiri Pak. Lebih cinta dari diri kita sendiri. Sayang Nabi sama umatnya Pak. Tapi kita nggak tahu diri Pak. Kita punya iman Pak. Bagaimana seorang anak kecil berangkat ke pasar. Tanya sama orang lain, hei, kamu mau pergi ke Surabaya, kamu kalau misalnya ongkosnya ke Surabaya dari mana? Kan ada bapak saya. Terus kalau makan lapar, kan ada bapak saya. Kalau kamu sakit, saya bilang, kan ada bapak saya. Begitu kita Pak Allah Pak sama, Pak. Seada Allah, kenapa kita masih nggak yakin Allah menolong kita? Berarti iman kita masih iman apa ya? Iman Noel. Itu iman kita yang sahih Pak, iman hakul yakin Pak. Tapi itu kan perlu tahapan, dari iman ilmu iman, nggak yakin, hakul yakin. Ada namanya ilmu yakin, yakin, hakul yakin, sampai ke taraf hakul yakin. Kalau udah saya yakin Pak, udah hanya Allah saja. Hanya ada Allah. Pak, kita ini berjalan. Ya enggak? Siapa yang bikin kita jalan? Allah. Kita tidur sampai kita tidur. Allah. Dalam diri kita pun ada tanda kesan Allah. Dalam diri kita ada tanda kebesaran Allah. Coba. Kalau Pak ini yang namanya gigi Pak, panjang terus gimana? Allah. Yang lakut itu Pak, tukang gigi itu. Dokter. Pak, gigi saya udah panjang Pak. Minta potong. Laku tuh Pak, tukang apa? Tukang gigi. Ya. Atau Bapak ini hidungnya ke atas ininya Pak. Atau bukan bawah, gimana Pak? Kayak bisa masuk. Atau alisnya panjang nih. Gimana tuh? Atau mata dua lah. Pengen hebat kan, keren, mata dua di satu. Enak Pak, bagus Pak. Satu atas ya lebih enak Pak. Alhamdulillah cuma Nah, bagus, udah Allah begini paling bagus. Udah pesek yang dipancungin lagi. Udah kamu batas pesek. Di plastik ya, operasi plastik. Jadi malah nggak cantik, hilang cantiknya Pak, aslinya kan? Antiknya hilang. Antiknya hilang, aromanya hilang Pak, karisma hilang. Kita manusia nggak syukur Pak. Kata Allah, siapa yang nggak syukur atas nikmatku, pemberianku, kau boleh pergi dari kerajaanku. Bapak kalau diusir sama Jokowi pergi ke Amerika aman, ya nggak? Diusir sama Jokowi Bapak pergi ke sono ke Amerika, ke Afrika aman. Tapi Allah ngusir, Bapak mau lari kemana coba? Ke bulan punya Allah. Ya enggak? Ke Amerika punya Allah, ke kubur punya Allah, ke Masar punya Allah, mau lari kemana Pak? Ayo pergi kau jadianku, siapa nggak syukuri atas pemberianku. Ini Pak kata dia. Pak, walaupun Bapak makan nggak ada apa-apa. Begitu tanya sih, kok nggak ada makan, cuma ada air doang. Alhamdulillah. Masih Pak kalau tanya sama istrinya ada makan nggak ada, harus puasa. Ya? Bangsa Bapak yang dia lapar 3 hari nggak mengeluh sama makhluk, hanya ngadu pada Allah. Kalau kasih rezeki Pak, selama
1 tahun Pak, 2 tahun. Dia langsung Pak, dari Allah langsung. Enak Pak. Tapi yang ngeluh sama Allah. orang rezeki pas setahun Pak dikasih. Masya Allah. Kita kan baru sehari dua nggak laparnya udah, wah kemana-mana. Udah, Masya Allah. Itu Pak. Jadi gimana Pak? Kita bagaimana supaya kita tuh tergantung pada Allah, minta pada harap pada Allah. Sehingga Pak, kalau kita Pak sudah hari Allah, yang dipikir Allah, yang didengar Allah, maka kita Pak, ketika kita nanti di akhir kita bisa ucapkan la ilaha illallah. Man kana akhiru kalami dakhala jannah. Ini yang kita harapkan, yang kita minta Pak. Sekarang Pak, oke lah sekarang kita sehat bisa ucapin Allah 1000 kali bisa Pak ya. Tapi apa benar kita waktu meninggal bisa ucapin Allah? Belum tentu Pak. Belum jaminan Pak. Jangan kok Bapak mau meninggal Pak. Sekarang ini ketika Bapak kena batu, Bapak bisa bilang Allah enggak? Aduh. Enggak. Apalagi itu baru kena batu, baru kena kesandung Pak. Apalagi sama Allah, apalagi kita ambil sama malaikat Israel. Kalau Bapak nggak dilatih nih, ya hati kita hanya Allah, nggak mungkin Pak. Aja kita Ustadz, Kiai, dia punya burung kan, burung beo. Dilatih, setiap ada orang, la ilaha illallah, la ilaha siap ada orang. Tapi waktu dia terbuka ini, loncat ada kucing, langsung tangkep, keok, nangis Pak Kiai Pak, nangis. Santri datang, Pak Kiai kok kita suruh sabar, suruh kita terus sama Allah kok hanya ini kok menangis. Nanti saya belikan bau saya ini Kiai. Wah santriku bukan masalah burung ini, aku takut pada burung ini. Ketika akhir saya nggak bisa ucapkan la ilaha illallah. Itu burung pas ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Tapi waktu meninggalnya keok. Kita kucing lain, kita kan begitu Pak. Jadi kita maka hari-hari Allah hari kita Allah. Bagaimana Nabi Ibrahim Pak? Ada orang menyebut nama Allah. Lalu siapa nyebut nama? Oh atau soal pengembala. Nabi Ibrahim, kamu coba jemput Allah lagi. Apa upahnya? Saya kasih nih separuh kebun saya kata Ibrahim Pak. Separuh kebun saya kasih. Allah. 2 kali lagi. Saya minta coba mana lagi Pak upahnya? Saya kasih semua lebah ini kata Ibrahim. Asal sebut nama Allah. Allah. Begitu indahnya nama Allah pasti kan Nabi Ibrahim rela mengungkapnya semua artinya Pak. Hanya dengar nama Allah Pak. Begitu Pak. Seorang yang beriman Pak, takutnya Allah luar biasa kok bersalah Pak bagi Nabi Adam. Ketika dia Pak melanggar satu perintah memakan buah kolbi Pak. Berapa tahun dia? 40 tahun Pak enggak ke atas, ke bawah aja dulu Pak. Sakit takut sama Allah. Semakin iman kuat, ada soal Nabi Pak. Begitu melanggar takut itu bukan main Pak. Kita mah masih seperti lalar Pak. Lalar di telinga, cuek Pak. Itu orang nggak beriman begitu Pak. Jangan maksiat seperti lalar di telinga. Tapi orang beriman Pak beda. Semakin tinggi gimana? Yang takut pada Allah. Pak bumi, kita kasih sama Allah bumi ini. Dipanggil Pak Allah. Bumi datanglah, langit. Bumi langit datang Pak, menghadap Allah dengan ketakutan. Bumi dan langit menghadap Allah dengan ketakutan Pak. Maka malaikat nyetut ya? Iya Ngomong. Ya Allah. Bicara. Bagaimana kalau saya nggak dipanggil engkau nggak datang ke bumi langit itu? Kalau dia nggak datang dipanggil aku, kata malaikat, kata Allah ya. Maka aku akan ambil binatang sekali caplok itu telan bumi langit Pak. Luang bagi besarnya lah binatang. Di mana yang adanya di Padang? Tahu Padang apa namanya? Bukan Padang ini, bukan Padang. Bukan. Padang, pokoknya Padang ya. Ini Pak, dibagi besar Pak sekali caplok bumi langit itu Pak, caplok. Masih takut, bahkan itu banyak jutaan lagi Pak itu, bukan miliaran lagi datang gitu. Bapak coba, itu apa yang ada namanya satu planet lebih 1 juta daripada bumi Pak. Planet seperti planet Indo, Venus, pokoknya Pak itu berapa juta kali bumi Pak. Itu miliaran Pak. Nggak ada ininya, nggak ada kosong, lempong Pak, kosong. Apa itu sia-sia? Enggak Pak, ada maksudnya. Di bulan, bukan biaran Pak. Tak ada masuk jualnya Pak. Selain Allah Pak tunduk pada Allah. Matahari tunduk, bulan tunduk, bumi tunduk, angin tunduk. Manusia dikasih 2 pilihan. Mau taat apa mau ngiyal? Mau taat apa mau ngebangkang? Terserah up to you kata Allah. Mau taat oke, mau menentang pun oke juga. Itu manusia dikasih 2 pilihan. Maka orang beriman
Dia sudah paham Pak. Saya diantaranya untuk bagaimana akhiratnya. Orang yang punya harta digunakan untuk akhirat. Punya istri gunakan untuk akhirat. Punya rumah dia kan untuk apa rumah? Rumahnya bikin pengajian kan, nanti tidak lagi masalah. Rumah Pak yang tidak gunakan untuk pengajian, untuk agama, satu paku dihitung Pak 2000 tahun Pak. Satu benda Pak, paku aja 2000 tahun Pak hitungnya, masya Allah. Rumah kita berapa paku nih? Belum ininya, keramiknya. Belum apa lagi tuh? Bukan gitu Pak. Entah jauh. Udah nggak hitung berapa. Tapi kalau udah ya Allah, rumah saya pengajian bebas. Ya mobil saya tiap pajero untuk saya ngantar orang sakit, untuk orang yang mau ngajian bebas saja. Tapi kalau hanya untuk kebanggaan, untuk merasa dia punya kekayaan, nah itu hebat gitu. Itu sangat berat ya, bertanggung jawabnya. Ya enggak? Apakah otakkan kamu begitu saja penciptakan? Bukan Pak, bukan main-main Pak. Tujuan besar. Selain manusia Pak boleh nggak dipikirin. Bulan nggak usah pikirin, nggak apa-apa, akan hancur. Matahari akan hancur. Manusia nggak hancur, nggak akan hilang, Pak, hilang kekal. Nah kalau nggak diusahakan imannya, kehidupan manusia, kasihan ya. Ya nggak, kasihan Pak. Makanya perlu diupayakan Pak. Manusia itu perlu diperjuangkan Pak. Kalau nggak bahaya. Sampai jadi kita perjuangkan manusia Pak. Sekarang nabi-nabi nggak ada lagi nggak hantar Pak. Nggak ada Pak. Dulu nabi yang menghantar, kalau salah jalan nabi datang. Sekarang siapa lagi Pak? Nabi nggak ada lagi, tabiin nggak ada lagi, wali nggak ada lagi. Ada wali kelas. Wali murid. Wali santri. Ini sama kita nih Pak, penulis kalian nabi. Apa biasa ngajak pada Pak, ngajak ke Allah, bukan ngajak ke partai, bukan ngajak ke diri sendiri. Dakwah 3 Pak, ngajak ke diri sendiri itu dakwahnya Dajjal. Hebatnya diri, kalau orang dakwah ngaku dirinya yang hebat itu dakwahnya Dajjal. Dakwah ngajak kepada partai lain lagi. Dakwah ngajak pada tiga Pak, pada Allah Pak. Besarkan Allah, makhluk kecil. Itu Pak, itu dakwah Nabi begitu. Semua Pak di selain Allah tidak ada lagi. Nggak ada semua yang besar hanya Allah, semua selain Allah tidak ada gitu Pak. Siapa ya? Jadi inilah pertama, inilah yang kita harus disampaikan Pak. Sebagaimana kalau kita nggak disampaikan Pak, berat itu Pak. Isi saya nuntut, ya Allah, suami saya cuma ngasih makan, sandang, pangan, saya nggak ditangkap pada Engkau ya Allah, saya tidak ridho suami saya. Nanti musuh buitan Pak, istri kita. Sekarang mesra, nanti jadi musuh Pak, masya Allah. Tetangga kita nggak, ya Allah, ini Pak Rudi ini, pada Adang ini Ustaz Adang kok nggak pernah ngajak saya. Saya dibiarkan nggak ke masjid. Saya tidak ada. Suatu langkah besar Pak ditarik lagi Pak. Melari-mari Pak. Kalau kita nggak, kalau sudah ngajak ya sudah ngajak ya Allah berkali-kali ya Allah. Saya sudah datang ke rumahnya ya Allah. Nah kita kan ada hujah Pak. Kalau nggak siapa kan depannya? Ya nggak. Maka jangan salahkan mereka Pak. Memang dirinya nggak nuntut, tapi dirinya akan nuntut. Maka tugas kita Pak hanya merayu, ya. Ngajak dengan apa? Dengan cara lembut, kasih sayang, sehingga orang kita tuh merasa tidak terdakwah, merasa nyaman gitu Pak. Jangan kita dakwah tuh gara dia, jadi hatinya jadi salah Pak. Jadi rambut dengan kelembutan, kasih sayang, sehingga orang yang dakwah tuh merasa enak diajaknya ya. Dakwah itu bukan cara kasar Pak, tapi dengan kelembutan dan kasih sayang, sehingga orang itu mau diajak kepada Allah. Salah ya? Insya Allah. Mudah-mudahan kita ini diberikan kepahaman apa? Paham sebagai sahabat. Bukan paham kata guru kita, salah. Paham kata bos kita, bukan. Paham kata Allah dan Rasulnya. Sahabat-sahabat Pak yang memahami perkara ini. Kenapa? Korban habis-habisan Pak. Hartanya habis. Enggak. Istri janda, anak yatim. Enggak. Paranya pun putus. Itulah harga Allah Pak. Harga apa Pak? Harga agama, harta, diri, waktu, perasaan sampai nyawa. Itu harga la ilaha illallah. Baru surga Pak, dapat surga yang dijanjikan. Ya itu surga Pak. Jadi kita Pak punya apa? Kita punya saham Pak. Maka Allah nih mau dihilangkan Pak. Surga. Kita tugasnya Pak, menghilangkan. Surga apa bagus Pak? Indah, bidadari. Kita tugasnya Pak. Orang datang rumah dari Pak Sudan ya, Pak bagus Pak Sudan Pak, beli. Kita hayu kan Pak beli. Kita sama lagi gitu Pak. Sampaikan nih surga indah. Tanamannya subur, sampaikan Pak pada manusia Pak, agar ditarik kepada Allah. Kalau enggak, ya udah besar makhluk ya.
Yang besar ada samponya. Coba ya. Insyaallah. Ya, insyaallah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.